Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil makalah yang saya buat. Nama Martina Hafiza dengan NIM 203011111075 tentang Qasas Al-Quran. Pengertian Qasas Al-Quran. Kata Qasas berakar dari huruf Qas dan Sad yang bermakna mengikuti sesuatu. Qasas atau Al-Qissu jama' Al-Qasasun yang berarti cerita, hikayat, kisah. Dalam makna Al-Quran, kata Al-Qasas yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Qasas Quran ialah kata Al-Quran tentang keadaan umat Islam telah lalu dan kenabian masa dahulu, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran melengkapi keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Di dalam kitab Al-Mabahith fil Ummi Quran, Syekh Mana Al-Khattab menjelaskan bahwa secara garis besar ada 3 macam jenis kisah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kisah-kisah para nabi. Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah dakwah para nabi kepada kaumnya, mukjizat yang diberikan kepada mereka, para penentang mereka, tahap-tahap perkembangan dakwah mereka, serta balasan bagi orang-orang maupun mengimani mereka dan yang mendustai mereka, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lainnya. 2. Kisah Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa lalu serta orang-orang yang bukan termasuk para nabi. 3. Kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW seperti perang Badar dan lainnya. Perbedaan kisah dengan sejarah. 1. Kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. 2. Kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia atau dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan isi sejarah, karena ilmu sejarah berbeda dengan ilmu sejarah yang dituliskan para sejarawan. Kisah-kisah Al-Quran memiliki karakteristik yang tak hanya sekadar mencari sejarah secara umum, namun merupakan kisah paling yang mampu membuka cakrawala dakwah kepada agama Allah atau tauhid dan memberi kesempatan kepada akal untuk mengembangkan pola pikir. 4. Kisah-kisah Al-Quran sering diulang-ulang, berbeda dengan kisah-kisah pada umumnya. Dalam Al-Quran, suatu kisah sering diulang-ulang dalam penyebutannya. Urgensi dalam mempelajari kisah dalam Al-Quran. Urgensi kisah-kisah dalam Al-Quran bagi proses pembelajaran di SD maupun MI. Penuturan kisah-kisah dalam Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.